Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wilda Aulian Ramadhani dari Universitas Majalengka, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan monolog dongeng yang berjudul Batu Menangis sebagai pengumpulan tugas apresiasi bahasa dan sastra Indonesia di SD. Selamat menyaksikan. Alkisah di sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat. Hiduplah seorang janda tua dan putrinya yang cantik bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah semenjak ayah Darmi meninggal. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Darmi bekerja di sawah atau di ladang orang lain. Sedangkan Darmi adalah gadis yang manja, apapun permintaannya harus dikabulkan. Selain manja, Darmi juga seorang pemalas. Kerjaannya hanya berselok dan mempercantik diri di depan cermin. Setiap sore, Darmi suka menghilir mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas, kecuali untuk mempertonton kecantikannya. Setiap kali ibunya meminta Darmi untuk ke sawah mencari nafkah, Darmi selalu menolak. Nak, ayo bantu ibu ke sawah. Hah? Aku tidak mau, sawah itu panas. Ntar lagi kulit sama kuku aku akan terkena sama lumpur. Apa kamu tidak kesian sama ibu? Tidak, biar ibu saja yang ke sawah. Karena tidak mungkin ada laki-laki yang akan tertarik sama ibu. Apalagi ibu kan wajahnya sudah keriput. Begitulah perkataan anaknya setiap kali sang ibu meminta untuk pergi ke sawah. Akhirnya sang ibu berangkat ke sawah untuk bekerja. Sedangkan Darmi tetap di gubuk terus berselok untuk mempercantik dirinya sendiri. Setelah sang ibu pulang dari sawah, Darmi kemudian meminta uang upah yang diperoleh oleh ibunya dari sawah untuk dibelikan alat kecantikan. Ibu, mana uang upahnya? Nak, jangan. Uang itu untuk digunakan untuk kebutuhan kita hari ini. Tapi bedak aku habis, aku harus membelinya. Kamu emang anak yang tidak tahu diri. Taunya hanya menghabiskan uang, tapi tidak mau bekerja. Meskipun sang ibu marah, tetapi sang ibu tetap memberikan uang upah itu kepada Darmi. Kemudian kejadian itu terus berulang-ulang setiap harinya. Pada suatu hari, Darmi berpesan kepada ibunya untuk membelikan alat kecantikan di pasar. Tetapi ibunya tidak tahu alat kecantikan apa yang dimaksud Darmi. Kemudian sang ibu meminta Darmi untuk ikut ke pasar. Nah, kalau begitu, kamu ikut aja ke pasar. Aku tidak mau ikut ke pasar. Tapi nak, ibu tidak tahu barang apa yang kamu maksud. Oke, aku akan ikut ibu ke pasar. Tetapi ada satu syaratnya. Ibu harus jalan di belakang aku. Tapi kenapa? Ibu, aku mau berjalan berdampingan sama ibu. Kenapa harus malu? Bukankah ibu ini ibu kandung kamu? Ibu, seharusnya ibu berkaca. Lihat muka ibu yang sudah keriput dan berpakaian yang kotor. Aku tidak mau punya ibu yang berantakan seperti itu. Dengan berat hati, akhirnya mereka berdua berangkat ke pasar dengan beriringan. Si Darmi yang cantik
dengan pakaian yang bagus di depan. Sedangkan sang ibu yang terlihat sangat tua memakai pakaian kotor dan penuh tambalan mengikutinya Darmi di belakang. Penampilan mereka sangat berbeda, seakan-akan mereka bukan berasal dari keluarga yang sama. Di tengah perjalanan, mereka kemudian bertemu dengan temannya Darmi yang tinggal di kampung sebelah. Hei Darmi, hendak kemana kau? Aku hendak pergi ke pasar. Lalu, siapa itu di belakangmu? Apakah itu ibumu? Ibuku, tentu saja bukan. Aku tidak akan memiliki ibu seperti dia. Dia itu adalah pembantuku. Laksana disambar petir, sang ibu mendengar ucapan putrinya. Tapi sang ibu masih menahan rasa sedih. Hal itu terus berulang 1-2 kali. Ibunya masih kuat menahan rasa sedihnya. Namun berkali-kali hal itu terus terjadi selama perjalanan ke pasar. Akhirnya sang ibu memilih berhenti di tepi jalan. Melihat hal itu, Darmi keheranan kemudian mengamuk dan bertanya, "Ibu, mengapa ibu berhenti? Ayo cepat kita pergi ke pasar. Ibu, kenapa?" Namun sang ibu tidak menghiraukan. Sesaat kemudian sang ibu mulutnya komat kamit lalu mengadakan kedua tangannya ke atas. Melihat hal itu Darmi semakin heran dan kembali bertanya-tanya, "Ibu, apa yang ibu lakukan? Ibu, ayo, apa yang ibu lakukan? Ibu." Namun sang ibu tetap tidak menjawab pertanyaan anaknya. Sang ibu terus memanjatkan doa, meminta agar anaknya yang durhaka itu diberikan hukuman yang setimpal. "Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini ya Tuhan. Hamba sudah tidak kuat. Hamba sudah tidak kuat lagi menahan rasa perih ini. Tolong berikan hukuman yang setimpal kepada putri hamba yang durhaka itu ya Tuhan. Tolong." Kemudian langit tiba-tiba mendung, petir menyembur, suara guntur bergemuruh, memekikkan telinga. Perlahan-lahan kaki Darmi mulai berubah menjadi batu. Dan Darmi mulai panik. "Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku, Ibu? Kakiku mulai berubah menjadi batu, Ibu. Ibu, tolong maafkan Darmi. Darmi berjanji tidak akan menjadi anak durhaka lagi, Ibu. Ibu, tolong maafkan Darmi. Ibu." Namun, apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Sebelum semua tubuh Darmi berubah menjadi batu, sang ibu masih sempat melihat wajah anaknya yang deras air mata yang terus mengalir dari matanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.